Kita lanjut ya, hari ini pembelajarannya adalah membahas mengenai latihan yang ada di buku ISPS halaman 81. Hari ini kita mau bahas soal-soal yang ada di buku SPS IPA halaman 81. Sediakan pensilnya ya. Pensil untuk menjawab pertanyaan. Baik, kita mulai saja karena sudah pukul 8:02 ya. Untuk soal pertama, saya mau panggil Albert. Silakan baca soalnya Albert. Albert. Halo Albert, selamat pagi. Albert. Ada Albert? Halo Albert. Ya. Silakan dibaca Albert. Halaman 81 ya. Latihan ulangan bab 5 paket 1. Silakan dibaca Albert. Pertumbuhan manusia ditandai olehnya adanya bertambahan tinggi badan. Bisa diulangi coba. Pilihlah jawaban yang tepat. 1, bisa diulangin. Pertumbuhan manusia ditandai oleh adanya B. Penambahan tinggi badan. Oke, soal kedua. Pertumbuhan dialami oleh manusia, hewan, tanaman, dan tanaman. Lanjut. Berikutnya bukan merupakan ciri-ciri pertumbuhan adalah bertambah ringan. Urutan pertumbuhan manusia dimulai dari tahapan bayi. Lanjut. Pemanis alami adalah madu. Yang termasuk zat pengatur tubuh adalah vitamin dan mineral. Tidur larut malam dapat mengurangi daya tahan tubuh. Salah satu tanda batang tanaman mengalami pertumbuhan adalah batang bertambah besar. Berikut yang tidak termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman adalah jumlah daun. Dalam memelihara kucing,
kita dapat menjaga kebersihan kandangnya dengan cara menyediakan bak pasir untuk kotorannya. Terima kasih, Albert. Kita ulangi kembali. Evelyn Ho, silakan baca ulang Evelyn Ho dari halaman 81 ya. 81 latihan ulangan bab 5. Tolong dibaca yang jelas. Bisa Evelyn? Silakan. 1. Pertumbuhan manusia ditandai oleh adanya B. Penambahan tinggi badan. Pertumbuhan dialami oleh D. Manusia, hewan, tanaman. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pertumbuhan adalah A. Bertambah ringan. Urutan pertumbuhan manusia dimulai dari tahapan bayi. Contoh pemanis alami adalah madu. A. Madu. Berikut yang termasuk zat pengatur tubuh adalah D. Vitamin dan mineral. Tidur larut malam dapat mengurangi daya tahan tubuh. Salah satu tanda batang tanaman mengalami pertumbuhan adalah A. Batang bertambah besar. Berikut yang tidak termasuk faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman adalah jumlah daun. Dalam memelihara kucing, kita dapat menjaga kebersihan kandangnya dengan cara menyediakan bak pasir untuk kotorannya. Terima kasih. Saya panggil kembali supaya tidak ada salah-salah isi ya. Saya panggil untuk baca Valencia. Valencia. Silakan Valencia. Dari halaman 81. 81. Latihan ulangan bab 5, paket 1. Silakan. Pertumbuhan manusia ditandai oleh adanya penambahan tinggi badan. Pertumbuhan dialami oleh manusia, hewan, tanaman. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pertumbuhan adalah bertambah ringan. Urutan pertumbuhan manusia dimulai dari tahapan bayi. Contoh pemanis alami adalah madu. Berikut yang termasuk zat pengatur tubuh adalah vitamin dan mineral. Tidur larut malam dapat mengurangi daya tahan tubuh. Berikut yang tidak termasuk faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan tanaman adalah jumlah daun. Dalam memelihara kucing, kita dapat menjaga kebersihan kandangnya
dengan cara menyediakan bak pasir untuk kotorannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di halaman 82. Halaman 82. Yuk, silakan. Dibuka bukunya dulu. Saya panggil Kenzo Gabriel Sinaga. Kenzo Gabriel Sinaga, silakan dibaca untuk soal pertama. Isilah dengan jawaban yang tepat. Silakan baca Kenzo. Saat Bona berusia 4 tahun, beratnya 20 kilogram. Sekarang Bona sudah duduk di kelas 3, umurnya 9 tahun dan berat badannya 30 kilogram. Ciri pertumbuhan yang terlihat pada Bona adalah berat badan. Harus yang lengkap Pertambahan ya. berat badan. Pertambahan berat badan. Oke. Selanjutnya soal kedua. Tahapan pertumbuhan manusia setelah balita adalah anak-anak. Iya. Soal ketiga. Susu banyak mengandung zat gizi merupakan Sorry, Susu bukan banyak merupakan. mengandung zat gizi berupa lemak dan protein. Baik, soal keempat. Supaya menetas telur harus dierami oleh induk betina. Bahan yang termasuk tambahan makanan yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Iya, terima kasih Kenzo. Kita ulangi kembali ya siswa di halaman 82. Gilirannya adalah Sean Kai. Silakan Sean Kai. Sean Kai. Selamat pagi. Silakan dibaca ulang. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Halo Sean. Saat Bona berusia 4 tahun, beratnya 20 kilogram. Sekarang Bona sudah duduk di kelas 3, umurnya 9 tahun dan berat badannya 30 kilogram. Ciri pertumbuhan yang telah dilihat pada Bona adalah pertambahan berat badan. Soal kedua. Tahap pertumbuhan manusia setelah balita adalah anak-anak. Lanjut soal ketiga. Banyak mengandung zat gizi berupa lemak dan protein. Ini soal keempat. Supaya menetas telur harus dirami oleh induk betina. Bahan yang termasuk tambahan makanan yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Iya, terima kasih Sean. Dipanggil kembali siswanya. Saya mau panggil Abel. Abel, selamat pagi Abel.
Halo, silakan dibaca ulang Abel di halaman 82. Halo Abel. Baik, tidak ada jawaban ya. Saya panggil Kasia Celestin. Kasia Celestin. Kasia Celestin. Speakernya aktifkan dulu Kasia. Halo. Harus jelas ya bacanya. Silakan diulang. Kasia. Saat Bona berusia 4 tahun, beratnya 20 kilogram. Sekarang Bona sudah duduk di kelas 3, umurnya 9 tahun dan berat badannya 30 kilogram. Jadi pertumbuhan yang terlihat pada Bona adalah bertambah berat badan. Oke, soal kedua, Kasia. Silakan. Tahap pertumbuhan manusia setelah balita adalah anak-anak. Oke, soal ketiga. Lemak dan protein. Susu banyak Susu banyak mengandung. Bisa diulangi Kasia. Soal ketiga ya. Susu banyak mengandung. Silakan dibaca. Kasia. Soal ketiga dibaca Kasia. Kasia. Soal ketiganya belum dibaca. Bisa diulangin. Kasia. Ayo, suaranya kenapa menghilang Kasia? Miss ganti ya. Miss panggil dari Sauli. Dari Sauli. Susu banyak mengandung zat gizi berupa lemak dan protein. Ya, soal keempat. Supaya menetas, telur harus dirami oleh induk betina. Soal kelima. Bahan yang termasuk tambahan makanan yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Iya, terima kasih ya. Baca sekali lagi Gaston. Gaston Geraldo. Susu Halaman 82 Gaston. Nomor 1 silakan baca Gaston. saat Bona berusia 4 tahun, beratnya 20 kilogram. Sekarang Bona sudah duduk di kelas 3, umurnya 9 tahun dan berat badannya 30 kilogram. Ciri pertumbuhan yang terlihat pada Bona adalah pertambahan berat badan. Tahap pertumbuhan manusia setelah balita adalah anak-anak. Susu banyak mengandung zat gizi berupa lemak dan protein. Supaya menetas, telur harus dirami oleh induk betina. Bahan yang termasuk tambahan makanan yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Ya, terima kasih. Bagian C. Halaman 82 bagian C. Saya mau panggil
Ya, yang untuk membaca soal dan menjawabnya adalah Jason. Jason Pierre. Silakan dibaca Jason nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut. Halaman 82 bagian C. Silakan dibaca. Langsung lihat buku kamu ya, Jason. Langsung lihat buku kamu. Baru buka buku, Jason. Berarti dari tadi saya sudah lampirkan pembahasan, kamu belum mengisi ya? Iya, Jason. Jujur, Jason, kamu sudah Jelaskan mengisi belum? faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa diulangi, Jason, baca yang kuat. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan dijawab. Apa jawaban yang pertama? Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Silakan Jason dijawab. Bisa? Oke, tidak bisa menjawab. Bisa nggak Jason? Yang pertama apa? Jason? Tidak ada jawabannya Jason. Saya panggil kembali Nicholas Emilio. Silakan baca nomor 1. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan dijawab. Bisa dijawab? Nicholas? Sudah ada jawabannya di buku kamu sendiri. Kamu tinggal mencari, tinggal membaca, mencari. Ada jawabannya. Bisa Nicholas? Oke, tidak ada jawaban. Tidak bisa artinya. Saya panggil kembali. Ya. Ezio Chen. Silakan baca soal pertama, Ezio. Miss. Bukannya ambil info. Ezio, silakan baca soal pertama, bagian C. Ezio bisa? Oke, tidak bisa Ezio. Saya panggil kembali Evelina Yovela. Evelina Yovela, silakan baca soal nomor 1. Ini gampang sekali ya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan dijawab. Makanan, istirahat, olahraga, dan rekreasi. Bentar ya. Oke, bentar. Bisa diulangi Evelina Yovela jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya makanan, Ya. istirahat,
Iya, benar ya. Yang pertama adalah sifat yang diwariskan dari orang tua. Yang pertama, yang kedua makanan, yang ketiga istirahat, yang keempat adalah olahraga dan rekreasi. Silakan ditulis ya siswa. Silakan ditulis langsung saja di buku cetak pembahasannya. Ya, Nicholas, silakan ditulis Nicholas, pembahasannya Nicholas untuk bagian C. Saya panggil kembali Felicia Dwi, silakan dibaca ulang Felicia Dwi nomor 1. Soalnya ya. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jawabannya adalah Sifat yang diwariskan dari orang tua. B. Makanan. C. Ya. Istirahat. D. Olahraga dan rekreasi. Sudah tahu pembahasannya? Apabila sudah tahu silakan ditulis ya. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Saya mau panggil Devina. Devina, silakan baca soal kedua Devina. Devina, soal kedua dibaca. Devina. Soal kedua ya. Ya, Miss. Soal kedua, apa akibatnya? Apa akibat? Miss belum ini ya. Langsung saja lihat dari buku kamu. Soal kedua, apa akibatnya? Apa akibatnya jika anak seumurmu tidak beristirahat yang cukup? Jelaskan pendapatmu. Silakan dijawab. Devina. Devina, silakan dijawab. Baik, tidak tahu jawabannya ya. Saya panggil kembali. Carlis Friends Kubo. Carlis. Halo Carlis. Carlis. Waduh, susah banget ya. Saya panggil namanya nggak ada sautan. Oke lah ya. Saya ganti ya. Squall. Silakan baca soal kedua, Squall. Apa akibatnya jika anak seumurmu tidak beristirahat yang cukup? Jelaskan pendapatmu. Ya. Akibatnya, jika kita tidak cukup istirahat, apalagi masih anak-anak, apa akibatnya? Halo Squall, silakan dijawab. Akan sakit. Iya, benar. Tapi Miss punya yang lengkap pembahasannya. Silakan dibaca Squall soal kedua. Jawabannya ya. Akibatnya bisa terjadi masalah yang berkaitan dengan depresi dan kecemasan. Hal ini dapat membuat anak merasa sedih, marah, lelah, mual, dan khawatir sepanjang waktu. Iya, terima kasih Squall. 100 untuk Squall ya. Saya panggil kembali Valerie Anggi. Silakan baca ulang soal kedua Valerie Anggi. Valerie Anggi, silakan dibaca. Soal kedua dulu soalnya. Apa akibatnya jika anak seumurmu tidak beristirahat yang cukup? Jelaskan pendapatmu. Akibatnya bisa terjadi masalah yang berkaitan dengan depresi dan kecemasan. Hal ini dapat membuat anak merasa sedih, marah, lelah, mual, dan khawatir sepanjang waktu. Terima kasih. Saya panggil kembali Jessica. Jessica, silakan baca soal ketiga. Soal ketiga sayang. Ya, silakan.
Tuliskan 3 contoh makanan yang mengandung lemak. Silakan dijawab. Keju, susu, Boleh. Satu lagi. Keju, susu, boleh. Banyak loh. santan, Santan. Bisa, tapi yang paling gampang buah-buahan deh. Keju, susu boleh. Apalagi buah-buahan satu. Contohnya apa? Buah-buahan yang mengandung lemak. bukan? Iya. Terima kasih Jessica. Benar ya. 100 untuk Jessica. Saya mau panggil Chelsea. Chelsea Natali. Silakan baca ulang soal ketiga, Chelsea. Kan 3 contoh makanan yang mengandung lemak. Jawabannya apa? Susu, Yang lain dong, pembahasannya yang lain banyak tuh. Tadi Jessica sudah menjawabnya. Banyak contohnya. Bisa Chelsea? Oke, masih bingung Chelsea. Saya panggil Pedelin Valencia. Pedelin Valencia, silakan baca ulang soal ketiga. Soal ketiga. Speakernya aktifkan dulu, Pedelin. Pedelin. Ya, soal ketiga ya. Pedelin, mana suaranya Pedelin? Nggak muncul. Oke, Miss ganti ya. Elis Felika. Elis Felika. Elis. Silakan baca ulang soal ketiga, Elis. Halo, Elis. Aduh, susah banget nih suaranya nggak ada ya. Carla Livi, Miss panggil Carla Livi. Carla Livi Tessa, silakan baca ulang soal ketiga, Carla. tuliskan 3 contoh makanan yang mengandung lemak. Jawabannya apa? Ikan, telur, susu. Boleh ya. Ikan, telur, susu boleh. Ikan, telur, keju boleh. Ikan, telur, buah alpukat boleh. Banyak yang lain. Miss boleh yogurt? Boleh. Itu mengandung lemak. Ya. Silakan baca korelasi soal keempat. Lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Apa saja yang dibutuhkan biji supaya dapat berkecambah? Silakan dijawab. Sudah ada jawabannya di buku kamu sendiri di halaman 78. Bisa Carla di halaman 78? Kamu cari jawabannya sudah ada situ. Tinggal baca. Bisa Carla? Bisa Carla? Oke, Miss cancel dulu ya. Miss panggil lagi. Saya mau panggil Gerald Tarigan. Silakan baca ulang soal keempat Gerald Tarigan. Gerald. Perhatikan gambar berikut. Apa saja yang dibutuhkan biji supaya dapat berkecambah? Iya, jawabannya. Jawabannya Di halaman 78, Gerald. Yang bagian tengah, paragraf bagian tengah. Bisa? dapatkan sinar matahari, Iya, kemudian air,
Kemudian Siap. satu lagi apa? Hara yang Ya, 100 untuk Geral ya. Benar ya Geral. Terima kasih Geral. Silakan baca ulang Prinselo soal keempat. Prinselo. Soal dan pembahasannya Prinselo. Yuk. Prinselo. Soal keempat baca yang kuat ya. Yuk. perhatikan gambar berikut. Apa saja yang dibutuhkan biji supaya dapat berkecambah? Ya, silakan pembahasannya. Sinar matahari, air, dan unsur hara yang cukup. Iya, begitu baru benar ya. Soal kelima yang baca adalah apa yang baca ya? Miss panggil Arlin. Ada Arlin? Arlin, silakan baca soal kelima Arlin. Ayo Arlin, silakan. Ya, soal kelima ya. Siti memelihara 2 ekor ikan. Siti memberi makanan ke hewan peliharaannya dalam jumlah banyak dan berkali-kali dengan tujuan agar ikannya tetap tercukupi kebutuhan makanannya. Selain itu, Siti jarang sekali membersihkan kebersihan akuarium tempat Siti memelihara ikan-ikannya. Menurutmu, apakah tindakan yang dilakukan Siti sudah tepat? Jelaskan pendapatmu. Silakan dijawab. Jawabannya apa, Arlin? Tidak tepat. Iya, benar. Yuk, baca pembahasannya. Benar ya, Arlin benar. 100 untuk Arlin. Silakan dijawab pembahasannya, Miss sudah tulis di sini. Dibaca Arlin, hewan peliharaan. Halo Arlin. Hewan peliharaan yang tidak dirawat dengan baik dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan seperti menularkan kuman, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Iya, begitu Arlin pembahasannya. Yuk, terima kasih ya Arlin. Miss panggil kembali Ebertus. Ebertus, silakan baca ulang soal kelima Ebertus. Soal kelima. Ya. Siti memelihara 2 ekor ikan. Siti memberi makan ke hewan peliharaannya dalam jumlah banyak dan berkali-kali dengan tujuan agar ikannya tetap tercukupi kebutuhan makanannya. Selain itu, Siti jarang membersihkan kebersihan akuarium tempat Siti memelihara ikannya. Menurutmu, apakah tindakan yang dilakukan Siti sudah tepat? Jelaskan pendapatmu. Hewan peliharaan yang tidak dirawat dengan baik dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan seperti menularkan kuman, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Iya, terima kasih Bertus. Baik. Jadi hari ini kita belajarnya sampai di halaman 82. Nah, halaman 82 ini diisi ya, dibahas. Jangan salah-salah isi. Oke. Diulangi kembali belajarnya ya. Ya siswa ya. Nah, siapa tahu ini adalah bahan materi nanti yang untuk diujiankan. Jadi kita bahas sampai tuntas. Sekian dulu dari Miss. Selamat pagi. Tetap semangat. Bye-bye.